Apalagi kita dalam program 0 km yang baru saja dibuka oleh Bung Taufik Ismail dengan puisi berjudul Suara dari Daerah mulai benar-benar didengarkan. Pemirsa, malam ini kita akan membahas kembali rencana pemekaran wilayah di Indonesia. Dan malam ini saya didampingi anggota DPR RI dari Komisi 2, Bung Imam Sanjaya. Selamat malam, Bung Imam. Selamat malam, Bung. Iya, Anda ini kalau tidak salah yang menentukan daerah itu bisa jadi provinsi atau tidak ya di Komisi 2 ini? Saya pikir tidak lah ya. Bahwa saya adalah satu dari 500 anggota DPR. Jadi untuk menjadi provinsi itu ditentukan oleh 500 anggota DPR selaku pembentuk undang-undang. Tapi dari Komisi 2 sangat berperan kalau begitu. Ya karena memang bagiannya. Bagiannya. Oke, Bung Imam. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan malam ini, sekarang kita simak dulu laporan tim liputan kami yang baru saja kembali dari Pulau Bangka, di mana masyarakat dari Pulau Bangka dan Belitung mengadakan rapat akbar menuntut provinsi sendiri lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Kemeriahan ini terjadi di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, Bangka, Minggu 23 April lalu. Sekitar 50.000 warga Bangka dan Belitung larut dalam euforia menuntut segera disahkannya Provinsi Bangka Belitung, disingkat Provinsi Babel. Ketua Panitia Apel Akbar ini, Johan Murad, mengatakan kemeriahan masyarakat merupakan ekspresi harapan yang sudah terbangun lama. Sebab tokoh-tokoh masyarakat daerah ini telah memperjuangkan Provinsi Babel sejak tahun 1956. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1956 yang memasukkan Bangka dan Belitung ke dalam Provinsi Sumatera Selatan. Padahal semasa Republik Indonesia Serikat, Bangka Belitung dan Riau merupakan negara yang menolak berdiri dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Perjuangan tahun 1956 ini kandas seiring dengan mutasi terhadap tokoh-tokohnya. Perjuangan Provinsi Babel dilanjutkan lagi tahun 1970. DPR gotong royong menyokong dengan memajukan rancangan undang-undang inisiatif pembentukan Provinsi Babel di Badan Musyawarah dan dibahas dalam sidang paripurna tanggal 28 Agustus 1970. Namun pembahasan masalah ini tidak sampai ke tahap keputusan. Masyarakat Bangka Belitung diminta bersabar karena pemerintah akan menggelar pemilu saat itu. Tahun 1998, seiring dengan terbukanya era reformasi, keinginan membentuk provinsi tersebut dimunculkan kembali. Setelah melalui berbagai persiapan, pada Juni 1999 dibentuklah Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang dan Jakarta. Komite inilah kemudian melobi DPRD RI periode 98-99 yang meneruskannya kepada DPR RI periode 1999-2004. Dukungan berupa memorandum juga diberikan DPRD Pangkal Pinang Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung yang kemudian membentuk presidium meneruskan kerja komite. Kemudian pada tanggal 17 Desember DPRD Kota Pangkal Pinang ini mendukung dengan mengeluarkan memorandum DPRD Pangkal Pinang itu pada tanggal 17 Desember. Artinya dalam dukungan itu semua fraksi mendukung perjuangan Provinsi Bangka Belitung ini. Kemudian dilanjutkan oleh DPRD Kabupaten Bangka pada tanggal 9 Desember. Ya, sama, semua fraksi dapat mendukung juga dalam rapat paripurna juga. Kemudian pada tanggal 13 Januari DPRD Kabupaten Belitung. Dan dilanjutkan lagi dengan tahun 2000 tanggal 13 Maret DPRD 1 juga memberikan dukungan terhadap perjuangan Belitung ini. Bukan hanya pihak legislatif, Bupati dan Wali Kota di Bangka dan Belitung juga mendukung keinginan masyarakat ini. Bupati Bangka Eko Maulana berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan selesainya rapat apel akbar ini, Gubernur ya sekurang-kurangnya yakin lah bahwa sebenarnya pembentukan Provinsi Sumatera Selatan kehendak seluruh rakyat Bangka dan Belitung. Pembentukan Provinsi Bangka Belitung merupakan kehendak rakyat Bangka dan rakyat Belitung. Bukan rekayasa politikus dari segelintir elit politik. Melalui rapat akbar ini, anggota DPRD, pejabat, masyarakat Bangka Belitung berharap pihak yang berwenang bisa menerima kenyataan bahwa Provinsi Bangka Belitung benar-benar kehendak seluruh warga.
Baik pemirsa, kita mulai perbincangan malam hari ini dengan Bung Imam dari Komisi 2. Bung Imam, saya ingin mengetahui sebenarnya selama ini selalu dibilang itu euforia tuntutan untuk membentuk provinsi sendiri. Anda dari DPR melihat ini betul nggak sih euforia atau memang sudah tuntutan itu wajar? Saya pikir begini ya, tuntutan ini sangat wajar. Ya, baik secara yuridis, sebagaimana diatur di dalam pasal 5, pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Demikian juga kalau saya melihat dari beberapa tokoh masyarakat, apakah itu untuk pembentukan provinsi-provinsi lain seperti Gorontalo, Provinsi Banten, Provinsi Kepulauan Riau, dan terakhir Provinsi Bangka Belitung. Saya pikir mereka itu sudah bukan merupakan euforia lagi karena mereka sudah menentukan sudah lama. Seperti Bangka Belitung, mereka sudah mengajukan pembentukan Provinsi Bangka Belitung itu sejak tahun 1970, bahkan sudah sampai pembicaraan tingkat 4 DPR GR pada waktu itu. Artinya tinggal pengesahan. Akan tetapi entah bagaimana situasi politik pada waktu itu ternyata itu belum terlaksana juga. Dimentahkan lagi. Dimentahkan lagi dan dimulai dari baru pada tahun 2000 ini. Baik, kalau ini bukan euforia berarti DPR melihat ini wajar kan? Sangat wajar. Sangat wajar. Tapi kenapa satu pun belum ada yang terrealisasi sampai sekarang ini? Karena untuk pembentukan suatu provinsi ya, atau pemekaran suatu daerah otonom itu ada kriterianya. Di samping aspek administrasi, aspek teknis juga diperlukan adanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Otonomi Daerah, Asosiasi Pemerintah Daerah. Jadi ini juga akan melakukan kajian-kajian dan ini baru beberapa minggu yang lalu keluar kepresnya. Keputusan Presiden nomor 49 tahun 2000 tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ini yang memberikan pertimbangan-pertimbangan pada Presiden. Apakah provinsi ini sudah layak ataukah belum? Nah, itu demikian itu. Jadi berarti prosesnya masih cukup panjang untuk mengarah mereka itu bisa membentuk provinsi baru? Saya pikir tidak juga, ya, tidak panjang. Karena kita beberapa aspek kan sudah dipenuhi tentunya. Seperti aspek aspirasi, baik dari tokoh masyarakat, melalui keputusan DPRD Kabupaten, DPRD Kota, diikuti lagi secara berjenjang dengan DPRD tingkat 1, usulan kepala daerah tentunya dengan kajian-kajian. Nah sekarang DPOD-nya sudah terbentuk. Dalam tahun ini bisa nggak ada salah satu dari yang menuntut itu? Saya pikir ada. Ada ya? Ada. Bisa. Berarti ini satu Ada. informasi yang cukup mengembirakan bagi daerah-daerah. Kalau perlu saya beri contoh? Mungkin kita ingin tahu, sudah berapa banyak yang masuk ke DPR? Yang sudah masuk ke DPR itu 4 ditambah 1 dari Sulawesi Barat, tetapi sampai hari ini tidak ada beritanya lagi. Mungkin itu bagian dari emosional atau euforia ya. Oh, jadi yang emosional juga ada. Ya? Mungkin ada. Saya pikir masih ada itu, karena sampai hari ini kok tidak ada tindak lanjutnya. Sedangkan 4 daerah ya, yang ingin membentuk provinsi, antara lain Provinsi Gorontalo, terus Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, dan terakhir Provinsi Bangka Belitung. Jadi ada 4, baru 4 kok. Baru 4 ya. Nah, jadi kalau dibilang euforia nggak juga ya. Punya latar belakang yang cukup kuat. Betul. Daerah mana yang sudah siap dan lain-lain, mungkin kita koma dulu ini Bung Imam. Karena sekarang kita harus ikuti dulu tayangan yang disiapkan oleh rekan-rekan kami di 0 km. Rencana pemekaran wilayah dan berpisah dari provinsi induk seperti keinginan masyarakat Provinsi Bangka Belitung menimbulkan keraguan berbagai pihak tentang kemampuan wilayah tersebut untuk mandiri dari segi pendapatan. Sebab selama ini masyarakat mengenal Bangka hanya dari potensi sumber daya alam timah. Sementara deposit timah di Bangka terbatas untuk dieksplorasi hanya untuk 7 tahun hingga 10 tahun mendatang. Keraguan Bangka Belitung untuk mandiri didasarkan pula pada pendapatan asli daerah. Sebagai contoh, PAD Bangka Belitung tahun 1988 sekitar 49 miliar rupiah. Padahal untuk membiayai gaji pegawai saja, Bangka memerlukan dana sekitar 30 miliar rupiah. Dirut PT Tambang Timah Tobrani Alwi mengatakan, selain timah,
Potensi sumber daya alam Bangka Belitung sebenarnya cukup besar, seperti pasir kuarsa, kaolin, dan kaca. Dan di masa depan, potensi Bangka Belitung sebagai kawasan industri tergolong strategis, baik ditinjau dari segi lokasi yang dekat dengan Singapura maupun ketersediaan sumber daya manusia yang berorientasi industri. Persoalannya kini, sejauh mana kemampuan pemerintah menyediakan infrastruktur untuk mendatangkan investor. Ya mungkin nanti industri-industri yang di Jawa itu mulai semakin dilarang gitu. Nah orang akan mencari lokasi-lokasi baru yang memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Nah tentu kita harapkan nanti dengan terjadinya proses Provinsi Bangka Belitung ini dana otonomi daerah, maka pemerintah daerah bisa sudah diberikan wewenang tentu dari pemerintah bagaimana untuk menarik investasi. Potensi besar lainnya yang dimiliki Pulau Bangka adalah lada putih atau merica. Bangka dikenal sebagai penghasil lada terbesar di dunia, yaitu 30.000 hingga 40.000 ton per tahun. Dan sekitar 60% petani wilayah ini memiliki kebun lada. Dengan tingkat harga Rp30.000 per kilogram, petani lada di Bangka dapat menghimpun penghasilan 900 miliar hingga 1,2 triliun rupiah per tahun. Potensi perkebunan lada ini masih bisa ditingkatkan, sebab masih tersedia lahan lebih dari 200.000 hektar. Para pejuang Provinsi Bangka Belitung menyatakan banyak potensi pendapatan daerah Bangka yang masih dapat digali untuk menopang kemandiriannya. Apalagi bila Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah diterapkan, maka pendapatan wilayah ini akan bertambah besar. Sumbangan pajak dari Bangka, Pangkal Pinang, dan Belitung diperkirakan 366 miliar rupiah per tahun. Bila 25% dari jumlah itu dikembalikan ke daerah, maka 91 miliar rupiah lebih masuk ke kas Pemda. Bangka, Pangkal Pinang, dan Belitung itu menyumbangkan pajak untuk negara yang resmi itu 366 miliar satu tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 dan 22 itu 25% itu dikembalikan ke daerah. Yang inspeksi pajak mungut, pajak-pajak pusat itu 20% harus dikembalikan ke daerah. Kita dari situ saja kita sudah bisa menikmati pendapatan yang jumlahnya sekitar 80 miliar. Itu belum maksimal. Anggota Presidium Provinsi Bangka Belitung Emron Pangkapi mengemukakan pada tahap awal pembentukan provinsi ini diperkirakan memiliki dana awal sekitar 600 miliar rupiah atau 10 kali lipat APBD Bangka saat ini yang berjumlah 63 miliar rupiah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang bersama Bung Imam. Bung Imam, baik sekarang kita ingin tahu dari 4 daerah itu apa memang 4-4-nya sebenarnya layak untuk menjadi provinsi baru? Kalau dari penelitian awal kita, karena kami dari 4 daerah ini kami sudah datang ke daerah tersebut kecuali Bangka Belitung. Ya. Kita hanya mempelajari proposal Bangka Belitung. Saya pikir 4 daerah yang akan dimekarkan ini, saya pikir itu sudah layak sekali untuk segera ditingkatkan menjadi provinsi baru. Nah, yang menjadi masalah kan suka SDM memang mungkin dibagi dua, SDM putra daerah asli atau SDM memang putra daerah tapi bukan asli. Itu bagaimana untuk memenuhi ini? Saya pikir untuk SDM itu bukan merupakan kendala yang sangat mendasar. Karena kalau kita tidak memulai, ya, itu SDM tidak akan terbentuk. Oleh karena itu rasionya kita harus tidak mementingkan apakah itu putra daerah maupun di luar putra daerah. Yang penting buat kita adalah ini adalah untuk kesejahteraan rakyat seluruhnya, khususnya rakyat di daerah itu. Nah, sebenarnya sekarang jadi kriteria dari Kepres yang baru keluar bulan April ini sendiri, apa mungkin garis besarnya, Bung Imam? Kepresnya itu hanya mengenai pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, anggotanya siapa-siapa saja, tugas-tugasnya adalah, nah salah satunya adalah tugasnya melakukan kajian-kajian
atau penelitian tentang kemungkinan pemekaran daerah, penggabungan suatu daerah, bahkan penghapusan suatu daerah otonom. Oh itu tapi sudah berjalan ya. Sudah. Nah sekarang siapa yang memang sebenarnya harus yang termasuk dalam untuk menilai dan juga akhirnya memutuskan bahwa daerah ini bisa dimekarkan atau tidak? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya tokoh-tokoh masyarakat di sana ya, melalui DPRD kota, kabupaten, dan DPRD tingkat 1 termasuk nanti usulan dari kepala daerah induk. Setelah itu baru nanti Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyerahkan permohonan atau kata usulan tentang pembentukan itu kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, begitu juga kepada Komisi 2 DPR RI untuk melakukan peninjauan lapangan maupun kajian-kajian teknis. Jadi sebagian sebenarnya oleh Komisi 2 sudah mulai dilakukan ya? Sudah. Nah sekarang mungkin memang Dewan itu kan masih akan dibentuk berarti Dewan Otonomi Daerah ini? Sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Sudah dengan Kepres itu sebetulnya sudah terbentuk. Walaupun isinya belum. Ya hanya yang isinya belum adalah asosiasi pemerintah daerah. Itu kan terbatas. Itu hanya 2 anggota misalnya. Terus asosiasi daerah yang dipilih oleh DPRD. Nah itu juga terbatas hanya 2 orang. Nah itu belum. Nah sekarang masalahnya gimana memilih pemimpin dari provinsi baru ini atau gubernurnya lah itu. Karena kan DPRD-nya tadinya kan di provinsi yang satu, sekarang mekar. Siapa yang akan memilih itu nanti mekanismenya, untuk sistemnya? sementara ya, maka pemerintah pusat akan menunjuk pejabat gubernur. Nah, itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Baru setelah itu dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah tingkat 1. Apakah itu berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 99 pada daerah induk itu, ataukah melalui pemilih lokal? Karena sampai hari ini belum diputuskan oleh DPR RI. Masih belum diputuskan. Jadi jalan keluarnya memang dari pusat bisa drop dulu. Ya, pejabat sementara. Sebagai contoh misalnya, kita langsung ini pejabat gubernur Maluku Utara. Itu kan baru dibentuk. Sampai sekarang belum ada DPRD tingkat 1-nya. Sehingga belum dilakukan pemilihan yang definitif. Baru pejabat gubernur. Oke. Terima kasih Bung Imam. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, dan pemirsa 0 km masih akan berlanjut. Sekarang kita nikmati dulu sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Bimbo.